Jemaat yang terkasih, saat ini Minggu 5 Desember 2021, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono dengan tema "Di tengah kerapuhan, maukah kau diutusnya?" Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini, kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat terkasih, dunia ini gelanggang kehidupan bagi manusia untuk berkarya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, oleh sebab itu kita semua, baik kita yang masih kanak-kanak hingga usia lanjut, kita diajak untuk tidak abai terhadap apapun di sekeliling kita yang membutuhkan. Mari kita pergunakan masa Advent ini untuk bergerak dan bekerja.
Bukan hal yang mudah untuk kita melakukan perutusan Tuhan. Seringkali keegoisan kita yang muncul, sehingga jangankan mengasihi alam sekitar, seluruh ciptaan, apapun itu, hanya untuk mengasihi orang tua, anak, orang-orang yang begitu dekat dengan kita saja pun kita kesulitan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan diri kita. Kita memohon ampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang dan bersyukur kehadirat-Mu. Karena melewati masa-masa Advent, masa-masa penantian ini, kami diteguhkan janji bahwa Juru Selamat Yesus Kristus Putra Allah yang dinubuatkan para nabi hendak datang dengan kasih dan cinta yang mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan relasi kami dengan Allah yang Maha Tinggi. Dialah yang menolong yang lemah, menyelamatkan yang berdosa. Maka kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampunan-Mu. Karena dosa, kami menjadi rapuh, kami mengalami luka yang begitu rupa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Allah segala penghiburan, dalam peribadatan Advent yang kedua ini kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu datang dan memberikan kesadaran bahwa kami hidup dalam komunitas kombas-kombas, umat aktivis yang terus dipanggil, diutus, dan mengalami transformasi. Maka ya Tuhan, dalam komunitas yang rindu akan transformasi ini, kami sungguh berharap akan anugerah, kasih dan pengampunan-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di jalan
Umat terkasih, sekalipun kita adalah manusia yang rapuh dan mudah sekali jatuh, tapi percayalah bahwa Allah sungguh penuh ampunan bagi kita. Maka firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12 mengingatkan kepada kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Bersama kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami tahu bahwa Allah hadir di dalam pribadi Yesus yang menjelma menjadi manusia sama seperti kami, untuk melaksanakan rencana, membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami percaya bahwa Yesus akan datang pada akhir zaman dengan semarak dan kemuliaan yang menyatakan kebahagiaan bagi setiap kami yang menanti-nantikannya. Maka ajarlah kami bertekun dalam penantian ini, hayati sabda Allah yang kudus dan agung itu, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan. Tidak sampai di situ, kami boleh menjadi utusan-utusan Allah yang dipenuhi damai sejati. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Lukas menjelaskan bahwa Yohanes adalah sosok yang dinubuatkan Yesaya, bahwa ia akan datang untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 seperti dalam tayangan berikut ini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Maranatha. Saudaraku, mari kita bayangkan ketika kita mendapatkan sebuah undangan resepsi, lalu kita datang di sana dan ngantri prasmanan karena resepsi itu konsep pestanya standing party. Lalu kemudian setelah menikmati menu makanan, kita letakkan sajian kita berdiam diri, berdiri sambil menikmati iringan musik. Tiba-tiba ada seorang ibu muda yang menghampiri Anda, tetapi dia memberikan piring bekasnya kepada Anda. Apa respon saudara? Saya percaya tentu kita akan syok, kita akan kaget. Apa-apaan ini? Memangnya saya staf catering. Persis dengan jawaban saudara, dan saya pernah mengalami hal yang demikian. Itu sangat tidak nyaman. Tentu tidak di Cinere. Dulu waktu di tempat pelayanan sebelumnya dan dalam situasi pra-pandemi. Saya pun kaget. Apanya yang salah dengan diri saya? Kemeja yang saya kenakan juga branded, pemberian jemaat, tidak sama dengan staf-staf catering yang lain. Kenapa saya disodori piring bekas oleh orang yang bahkan tidak saya kenal? Dalam hitungan detik ada pergumulan diterima atau tidak, diterima atau tidak. Lalu dalam hati hanya menolong, kenapa saya menolak? Sebentar kemudian saudara-saudara, begitu sesi foto, saya dan keluarga dipanggil, ada announce, lalu semua orang tahu bahwa saya adalah seorang pendeta. Ketika difoto, tidak hanya tukang foto yang melihat kami, semua orang melihat. Dan saya mencoba melirik ke arah ibu tadi, ada perasaan kikuk, ada perasaan malu. Tetapi biarlah itu berlalu. Saya hanya berpikir untuk menolong. Tetapi akan berbeda kalau saya lalu menjadi responsif. Bukankah aku ini seorang pendeta? Lalu mungkin orang lain akan merespon, oh kalau pendeta memangnya boleh petentang-petenteng atau bagaimana? Saudaraku, bukankah terus story tadi mengingatkan ada begitu banyak peristiwa yang tidak pernah kita duga. Tapi disitulah sebetulnya ada satu keadaan yang disebut sebagai kerapuhan. Bisa jadi orang marah, bisa jadi orang reaktif. Kok diperlakukan tidak pantas, disodori piring bekas, memangnya siapa saya? Saya ini pejabat loh. Tetapi mari kita hayati saudara-saudara, jangan-jangan disitulah Tuhan sedang mengutus kita. Disitulah Tuhan sedang mengutus kita dalam sebuah kerapuhan. Dan itulah kerapuhan, di mana orang tidak peka, orang tidak saling mengenal. Sebuah keadaan yang betul-betul rapuh. Atau Tuhan sedang mengirim dalam keadaan yang memang rapuh, tidak kondusif, karena mungkin ibu tadi sedang penuh dengan masalah sehingga tidak mampu mengidentifikasi sesamanya. Sehingga kita diharapkan oleh Tuhan untuk menolong. Tetapi kalau kita egois, apa jadinya? Namun
dengan respon baik, setidaknya kita menyelamatkan, kita tidak mempermalukan ibu tadi. Maka mari kita menjelajah Injil. Kerapuhan yang seperti apakah yang dapat kita jumpai dalam Injil, dan perutusan yang bagaimanakah yang menjadi pesan utama dalam Injil kita hari ini. Kita tahu bahwa Injil Yohanes atau Injil mengisahkan Yohanes Pembaptis adalah pioneer, jalan pembuka, Mesias. Saya bacakan apa yang menjadi perutusannya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Mari kita perhatikan, yang berliku-liku, yang berleku-leku akan diluruskan, yang naik turun akan diratakan. Itu tugas perutusan, dan itu menunjukkan gambaran sebuah atau gambaran alam. Tapi kita harus perhatikan yang di atasnya, saudara-saudara, ayat 1 dan 2. Di sana kita bisa menemukan apa yang disebut a list of earthly power. Saya bacakan, ada nama-nama di situ. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonistis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Tidak saya tampilkan karena kita sedang tidak belajar sejarah, tetapi kita bisa menemukan list atau daftar earthly power yang melambangkan kekuasaan yang paling tinggi di dunia. Di sana ada kaisar, ada gubernur, ada 3 raja wilayah, dan ada 2 imam besar, kata Injil Lukas. Dan mari kita bayangkan bahwa Yohanes disandingkan dengan orang-orang yang hebat itu. A list of earthly power. Pendek kata, Injil Lukas hendak berkata, lalu untuk apa Yohanes datang? Kalau dunia ini secara taktis sudah dikuasai oleh orang-orang hebat itu yang pertama, yang tentu membahayakan Yohanes sendiri. Maka yang kedua, kita tahu bahwa settingnya adalah di padang gurun. Padang gurun menunjukkan bahwa Yohanes tengah ditolak oleh sistem, oleh orang-orang yang powerful tadi. Yohanes harus minggir atau terpinggirkan di padang gurun. Meskipun kita perlu tahu bahwa sejatinya Yohanes bukan orang sembarangan. Ia dari keturunan ayahnya Zakaria, seorang imam yang rotasi kerjanya itu ada di pusat peribadatan di Yerusalem. Dan sedangkan Elizabeth ibunya, dia keturunan imam yang berasal dari Harun. Pendek kata, kalaupun Yohanes mau ikut bisnis keluarga, menjadi seorang imam, dia pasti akan berkecukupan. Tetapi dia memilih untuk menjadi utusan Allah. Ini menarik. Ini menandakan bahwa a list of earthly power ini akan berhadapan dengan otoritas Allah, kuasa Allah. Maka yang ketiga, dengan kuasa Allah menjadi pertanyaan, Allah mengutus siapa dan untuk apa? Atau kembali dalam berita perutusan kepada kita semua, maukah engkau dipakai
oleh Allah sekalipun engkau harus berada di padang gurun. Sekarang saya tanya, apakah padang gurun itu simbol kerapuhan? Sekali lagi, apakah padang gurun itu simbol kerapuhan? Menurut saya tidak. Yang lewat di sana itulah yang rapuh. Saya mau tegaskan bahwa padang gurun itu adalah sesuatu yang luar biasa. Simbol keperkasaan alam. Namun itu berdampak bagi orang-orang yang akan lewat di sana. Padang gurun itu begitu perkasa. Dan itu membuat banyak orang rapuh. Nah, maka mari kita masuk ke dalam kehidupan kita. Jika padang gurun itu adalah pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Jika padang gurun itu bisa menyebabkan luka-luka di masa lalu, bahkan trauma hingga masa yang akan datang. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita yang hendak melewati padang gurun itu? Ternyata kuasa Allah menguatkan kita, menolong kita dalam kerapuhan untuk melewati padang gurun kehidupan. Karena padang gurun itu begitu perkasa, maka apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat, saudara-saudara? Yang pertama, kita dipanggil untuk, kalau padang gurun itu sifatnya perkasa dan keras, maka kita pun harus bekerja keras, berupaya keras melewatinya. Saudara, kita tahu bahwa dunia di mana kita tinggal sementara ini sedang sakit. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa jiwa kita tidak boleh sakit. Kita harus mengarahkan diri kita untuk mau diutus, untuk mau dibangun. Jangan lemah, tetap waspada, jangan lengah. Dengan prokes, kita adakan pertemuan-pertemuan terbatas, mulai di sekolah, di tempat kerja, tetapi jangan lengah. Maka kalau sekarang kita berada dalam situasi Advent yang kedua, dalam padang gurun kehidupan kita diingatkan untuk terus ekstra kerja keras. Tentu bersama panitia Natal yang sekuat tenaga menyelenggarakan peribadatan. Kita diajak untuk terus-menerus menghadirkan suasana Advent. Kita diajak untuk terus-menerus menghadirkan suasana Natal. Mari kita semangat, mari kita bangun, mari kita kerja keras supaya kita tetap hidup. Maka yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menempa kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita diutus supaya kita berdampak bagi sesama. Bukankah pepatah bijak mengatakan, kalau kita ingin mengubah orang lain, lebih dulu ubahlah dirimu. Benar demikian? Nah, bagaimana cara mengubah? Ayat 4 dan 5 Injil Lukas. Seperti ada tertulis dalam kitab-kitab nubuat Yesaya, ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Jadi mari kita perhatikan utusan-perutusan kita, saudara-saudara. Yang pertama adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun,
sehingga rata. Setiap bukit dan gunung akan menjadi rata juga. Yang berliku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang mempersiapkan? Tuhan, iya. Tetapi jangan lupa kita pun harus mempersiapkan. Itu artinya kita diminta untuk kita aktif, untuk kita kerja keras meratakan lekuk-lekuk yang ada di depan kita, tentu dengan kuasa Allah. Maka disinilah kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki perubahan yang total. Tuhan menghendaki sebuah transformasi yang radikal pada kita. Bukan lalu kalau Tuhan meratakan jalan kita ngomong sebodoh amat. Terserah Tuhan. Biar Tuhan yang meratakan, kami hanya terima saja, take for granted. Tidak demikian. Tetapi ketika Tuhan melakukan perubahan, kita pun harus mau mengubah diri kita secara radikal. Artinya gunung, lembah, jalan yang berlikuk-likuk itu memang tidak mudah, tetapi itu bisa. Dalam bahasa asli menggunakan kata metanoia, perubahan pikir. Dari yang jahat menjadi baik. Perubahan pikir, ada pola rasa, ada pola peka yang berubah lebih peka terhadap sesama. Atau lebih tepatnya, perubahan itu berarti terus-menerus mengarah pada sebuah pertobatan. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat di kehidupan kita, bukankah hari-hari ini banyak orang kebingungan? Bingung bertahan hidup, bingung memenuhi kebutuhan sehari-hari, gelisah, dirundung duka karena kehilangan, sakit yang tidak tersembuhkan. Tetapi dengan pola persiapkan jalan Tuhan, maka kita kembali diingatkan bahwa situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini justru menjadi challenge, tantangan baru. Tentu bagi orang-orang yang mau menjawab panggilannya, perutusannya, mau tidak untuk berubah secara radikal. Tentu bagi sobat muda di tengah perjuangan studinya, karirnya, pekerjaannya, kita dipanggil, ayo kita rubah secara radikal, tidak lagi malas, gabut. Kita patahkan lembah mager kita ratakan gunung gabut kita ubah diri kita secara radikal. Jangan kalah dengan opung-opung, oma-oma biasanya kalau tanya dengan para pendeta lalu karena sibuk lambat menjawab, biasanya mereka akan berkata, ya sudah Pak Pendeta, saya akan googling saja. Luar biasa. Mereka bertransformasi dari gaptek menjadi generasi yang milenial. Dari yang old school sekarang bisa mengimbangi yang milenial. Maka kita diingatkan, jangan malu untuk bertanya. Bertanyalah sama mereka yang sudah lebih dulu milenial. Kita tidak membuat malu diri kita sendiri, dan mereka yang milenial senang karena mereka merasa kita libatkan. Itu yang kedua. Maka saudara, yang ketiga adalah, atau yang terakhir, kembali soal power, soal otoritas. Di awal ketika Yohanes diutus, ada serentetan nama-nama yang disebut dengan a list of earthly power. Dan di situ firman Tuhan mengingatkan, no problem. Karena kekuatan itu tengah berhadapan dengan kekuatan Tuhan. The power of God. Apa artinya? Ini hendak mengingatkan kepada kita siapa yang hendak kita andalkan. Tuhan atau yang lain. Maka mari kembali belajar dari Injil Yohanes.
Ia menjauh dari kekuatan duniawi, dari sistem politik yang mencengkeram, always of earthly power. Tapi disinilah dia sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak mau masuk ke sistem yang hendak mencuri kemuliaan Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa Yohanes adalah keturunan orang-orang hebat. Ayahnya Sakaria seorang imam dan ibunya dari keturunan Harun. Sekali-kali dia tidak pernah ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali-kali ia tidak pernah untuk cari untung bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ketika dia dilahirkan, dia menjadi seorang utusan. Bagaimana dengan kita? Mari kita tilik di kehidupan kita. Saudara, bukankah seorang security di gerbang perumahan elit sekalipun, seorang ajudan, seorang dubes sekalipun, meski di balik mereka ada sebuah otoritas yang luar biasa, yang powerful, mereka selalu hospitable, mereka selalu ramah. Ada spirit yang tiba-tiba saja selalu ingin membantu. Selalu diawali dengan kalimat ada yang bisa dibantu. Ini menarik. Salah satu penatua kami di GKI Cinere, bukan orang yang super kaya tetapi boleh dikatakan cukup. Yang unik dari dirinya, dia sangat humble, dia sangat rendah hati. Banyak pejabat seleb yang dia kenal, salaman dengan presiden pun dia sudah pernah, saudara-saudara. Tetapi kepada siapapun dia akan selalu berkata ada yang bisa dibantu. Saudara, luar biasa, bukan karena dia hebat, bahkan dia sedang bergumul dengan sakitnya. Kenapa begitu? Karena dia sadar bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya, lebih kurangnya, hanya kepada Tuhan. Maka menjadi panggilan kita bersama. Maukah engkau diutus? Jika engkau mau diutus di Minggu Adventus ini, mari kita bersama andalkan Roh Kudus. Ingat bahwa padang gurun kehidupan tidak selesai sampai di bumi ini. Padang gurun ini harus beralih ke paradise. Maukah engkau diutus? Maka teruslah berpaut dan andalkan Roh Kudus. Hari ini kita dipanggil persiapkan jalan. Jalan dari gurun menuju paradise. Artinya kita mesti punya visi hidup. Visi hidup ke paradise, ke sorga itu harus terus-menerus diwarnai dengan metanoia. Diwarnai dengan perubahan. Mungkin bahasa kampungnya adalah Ecclesia Semper Reformanda. S. Kita sebagai gereja harus terus-menerus menguji diri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Amin. Kita mengambil saat hening.
kasih-Mu menjagaku di dalam badai aku tenang. Tuhan tak pernah tinggalkanku di dalam tangisku di peluk erat. Tuhan kau setia. Di saat mentari tak bersinar terang, ku duduk terdiam dalam doa. Satu yang ku tahu, Kau selalu ada dengan kasih-Mu menjagaku di dalam badai aku tenang. Tuhan tak pernah tinggalkanku di dalam tangisku di peluk erat. Tuhan kau setia di dalam badai aku tenang. Tuhan tak pernah tinggalkanku di dalam tangisku di peluk erat. Tuhan kau setia. Tuhan peliharaku. Terima kasih Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di Minggu Adventus ini, kabar baik-Mu mengingatkan kami supaya kami mau untuk diutus. Maka biarlah dengan perutusan-Mu kami memohon limpahan rahmat-Mu, supaya kami betul-betul dituntun oleh Roh Kudus
Dan supaya kami menjadi utusan-utusan yang berkenan di mata Tuhan, bahkan di dalam kerapuhan dunia ini. Dalam berita perutusan kami mengingat akan pemerintah pemimpin negeri ini. Tolonglah mereka Tuhan dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya di akhir tahun ini, menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara vaksin terus berjalan, PPKM terus dilakukan, kami percaya bahwa pandemi ini tidak menyebabkan negeri ini dan dunia terpuruk. Tapi bolehlah pandemi ini justru membuat banyak orang bertobat dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sebagai agen-agen perubahan, kami juga berdoa bagi gerejamu yang terus mengupayakan peribadatan demi peribadatan. Kami mengingat untuk panitia Natal, majelis bersama aktivis, bersama umat yang tengah memasuki masa Advent dan jelang Natal hingga akhir tahun dan tahun baru. Berkatilah setiap kami dalam pesiarahan Advent Natal ini. Tidak lupa kami berdoa untuk ladang-ladang penginjilan, mulai dari Rumah Sakit Bethesda Sarukam, YBK selaku ladang pelayanan di dunia kesehatan. Kiranya Tuhan terus serta kepada mereka. Pada akhirnya kami mau serahkan untuk seluruh pergumulan anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Tolonglah mereka dalam pergumulan melawan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan cinta dan karir mereka. Apapun yang Tuhan percayakan, biarlah itu boleh dilandasi sebagai panggilan perutusan Tuhan. Dan kami percaya melalui perutusan-Mu, maka perbekalan Tuhan senantiasa cukup. Demikianlah seluruh doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, syukurnya dan dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkabar. Janganlah
bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagiku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Saat ini kami hendak memberikan persembahan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Umat terkasih, memang ibadah ini akan segera berakhir, tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan justru baru akan dimulai. Maka jadikanlah masa Advent ini menjadi kesempatan supaya kita mau diutus oleh Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.